Wah, adik-adik, lihat tempatnya bagus ya pemandangannya? Yes. Bagus ya, ada pohon-pohon, bunga-bunga, wah sungainya juga jernih. Bagus ya ciptaan Tuhan. Wah, udaranya juga segar. Iya enggak Kak Hana? Iya, betul sekali Kak Daryl. Tuhan itu hebat banget bisa Iya, menciptakan Tuhan yang semua ciptakan ini. semuanya ini. Makanya kita harus memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Sama-sama adik-adik yang ada di rumah, kita mau menyanyi Bapa Engkau baik. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh Bapa Engkau baik, kita nyanyikan pujian ini. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Puji Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami mau bersama-sama memuji Tuhan di tempat kami masing-masing. Dengan sukacita kami mau menyembah Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada bagi kami semua. Dimanapun kami berada, Tuhan ada. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam ibadah hari ini. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami semua. Kami mau memuji, menyenangkan hati Tuhan
dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita mau katakan cuit-cuit pam-pam-pam, kita mau bernyanyi dengan gerakan. Ikuti kami yang ada di sini ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, Hey, ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Tetap ikuti gerakan, kita nyanyi dengan sukacita. Beranilah seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Ayo lebih semangat lagi. Beranilah seperti Daniel. Haleluya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap masih bangkit berdiri. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari kita. Haleluya. Puji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak
dan segala bukit bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau angkat pujian Ku Taat Perintah-Mu. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah memimpin, menyertai setiap puji-pujian kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyiapkan tanah hati yang terbaik untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi, hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Mari Engkau yang memberi pengertian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Puji Tuhan, mari remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya akan bacakan ayatnya yang pembacaan kita panjang ayat 1 sampai 17, tetapi Hantelian akan baca ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tema kita saat ini adalah hidup berbuah di dalam Kristus. Haleluya. Ayat yang sudah kita baca tadi menyatakan bahwa kalau kita mau berbuah harus ada kesatuan antara pokok dan ranting. Pokok itu berbicara tentang Yesus dan ranting itu berbicara tentang kita, anak-anak Tuhan. Nah, remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kalian membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 di situ, perikopnya pokok anggur yang benar, berbicara bagaimana pengusaha yang punya anggur itu, pohon anggur itu, dia harus rajin-rajin membersihkan supaya hasil anggurnya itu berbuah lebat. Nah, dalam setiap kehidupan kita, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, khususnya buat anak-anak remaja, anak-anak muda, itu berbicara tentang adanya persekutuan, adanya kesatuan. Seperti yang saya katakan tadi, adanya kesatuan antara pokok dan ranting, antara Kristus dan anak-anaknya, antara hubungan kita pribadi dengan Tuhan, ya. Dan tentunya kalau kita punya tanaman buah, ya, kalau kita punya tanaman buah, tentunya kita rindu bahwa hasil pohon yang kita tanam itu menghasilkan buah yang manis, ya kan? Bukan hanya sekedar berbuah, tetapi yang kita mau hasil buahnya itu manis, dapat dinikmati. Nah, bagaimana untuk menghasilkan, bagaimana supaya pohon itu menghasilkan buah yang manis? Tentunya harus dirawat, ya kan? Kita pemiliknya juga harus merawat supaya pokok pohon itu juga tumbuh sehat dan tentunya akan sari-sari makanannya juga akan ke ranting-ranting, begitu kan. Berbicara dari kebenaran firman Tuhan di Yohanes 15 tadi, ya, berbicara tentang pokok anggur yang benar yang adalah Yesus sendiri. Kita ini adalah ranting-rantingnya, ya. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan, hidup orang beriman pun harus menghasilkan buah. Buah yang manis, buah yang bisa dinikmati. Hal ini berbicara tentang apa? Buah yang manis itu berbicara tentang hal-hal yang baik, yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita menghasilkan buah yang asam, menghasilkan buah yang pahit, apalagi orang nggak mau dekat dengan kita, orang nggak mau berkawan dengan kita, berteman dengan kita. Tetapi kalau kita menghasilkan hal-hal yang baik, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, tanpa kita panggil pun, tanpa kita minta pun, orang-orang akan datang kepada kita, akan penasaran, akan senang, begitu, ya. Nah, remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Sekali lagi dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 itu kita membaca bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Sekali lagi kita berbicara tentang pokok anggur ini berbicara tentang pribadi Kristus. Ya, dan kita ini adalah ranting-ranting yang harus berbuah, harus menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Kemudian bagaimana supaya kita sebagai ranting itu dapat menghasilkan buah dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik? Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang orang senang, ya, yang orang bisa melihat bahwa hasil yang kita keluarkan itu adalah hal-hal yang baik. Yang pertama, kita harus memahami adanya kesatuan dengan Kristus, memahami kesatuan dengan Kristus. Ayatnya yang kelima, saya akan bacakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, remaja ini kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita di luar aku, di luar Kristus, di luar pokok anggur, di luar pokok itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perhatikan saja tanaman yang ada di sekitar kita. Tentunya yang punya pokok dan punya ranting-ranting ya. Kita perhatikan di sana kalau ada ranting yang patah atau ranting yang kelepas dari pokoknya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Lama-lama dia akan kering dan itu akan dibuang. Jangankan sudah patah, ketika orang melihat bahwa ranting itu sudah kering, tidak menghasilkan apa-apa, berarti ada sesuatu yang tidak mengalir ke ranting itu, ya. Dan itu akan dipatahkan, itu akan dibuang. Firman Tuhan tadi katakan yang tidak barang siapa ayat yang kelima tadi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita sudah kering, ketika kita sudah dipatahkan, kita dibuang, kita nggak ubahnya seperti ranting yang dipakai buat apalah ya, dibakarkah atau dipakai buat mainan anak-anak dan sebagainya. Karena dia udah nggak berbuah lagi, nggak dapat menghasilkan apa-apa lagi, karena dia tidak menempel kepada pokoknya. Nah, remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang harus kita alami oleh tiap-tiap anak Tuhan, yaitu hidupnya harus melekat. Hidupnya harus ada kesatuan antara pokok dan ranting, antara ranting dan pokok. Ya, kalau pasti pokoknya baik, rantingnya pun akan baik. Tinggal di dalam Kristus adalah menyatu, tidak terpisahkan. Dia akan secara permanen, ya, dan ditandai dengan penyerahan hidup. Kalau kita sudah melekat kepada Tuhan, hidup kita sudah dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita tandain dengan penyerahan hidup kita. Kita percaya saja, ranting dia tidak bisa mencapai ke akarnya kalau dia tidak menempel. Sekali lagi, kalau ranting itu tidak menempel ke pokoknya, dia tidak mendapatkan sari-sari makanan. Sebab apa? Yang mencari sari makanan adalah akar. Nah, akar itu tumbuhnya, akarnya itu adanya dalam batang pokok itu, baru dialirkan ke ranting-ranting. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat bertumbuh, kita tidak dapat berbuah kalau kita tidak melekat kepada Kristus. Artinya kita berserah saja kepada Tuhan. Kita tahu hidup kita pasti terjamin. Haleluya. Hidup kita pasti ada, diberkati. Dalam hal ini sekali lagi saya katakan berkat bukan hanya hal-hal yang materi. Hidup kita tuh terjamin kesehatan, ya, itu juga berkat, damai sejahtera dan sebagainya. Asalkan ketika kita ada kesatuan dengan Kristus, asalkan kita melekat kepada Kristus. Paulus menggambarkan dengan jelas di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, di sana dikatakan, Filipi pertama ayat yang ke-21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat yang ke-22 bagian A. Tetapi aku
Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pujian yang katakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk berbuat yang baik, untuk menghasilkan buah. Haleluya. Remaja, biarlah kita hidup melekat kepada Tuhan. Supaya selama hidup kita ini berpegang kepada Kristus, melekat kepada Kristus, hidup kita bisa berbuah, menghasilkan buah. Galatia 2 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, kalian bisa catat, kalian bisa baca di sana. Intinya hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Haleluya. Biarlah hidup kita melekat kepada Tuhan. Kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagian selanjutnya, mengerti untuk syarat-syarat berbuah. Ya. Kalau kalian perhatikan di ayat yang kedua di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua, di sana dikatakan pohon itu harus dikerat, harus dibersihkan. Ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa kalau mau menghasilkan buah, dia harus dibersihkan. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya, ketika kita sudah berbuah harus ada kerelaan kita dibersihkan. Dibersihkan dalam bicara tentang apa? Kita harus mau diproses oleh Tuhan. Ada hal-hal yang buruk ternyata dalam kehidupan kita. Ada sifat-sifat jelek yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita harus rela diproses oleh Tuhan. Kita harus rela dibersihkan oleh Tuhan. Haleluya. Melekatlah kepada Kristus. Melekatlah kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Yang selanjutnya, syaratnya apa lagi selain harus rela dibersihkan? Ayat yang ke-9 dan 10. Di sana dikatakan harus ada ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Haleluya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah kamu. Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Harus menuruti, harus taat kepada firman Tuhan, pada perintah Allah. Berat, tetapi harus. Untuk itu kita perlu Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mendekatkan diri, melekat kuat di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Nanti kalian bisa baca di sana. Hidup itu harus mau disiplin juga, ya. Untuk disiplin juga tidak mudah, ya. Masuk bagian prosesnya Tuhan itu. Haleluya. Tetapi kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, haleluya. Ada hal-hal ketika kita mau didisiplin oleh Tuhan, ada hal-hal yang menghasilkan hal-hal yang baik. Haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, remaja ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kesatuan yang menghasilkan buah yang lebat dan memuliakan Allah. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari, teruslah kita melekat kepada Tuhan, teruslah kita dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik, yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan firman Tuhan saat ini, Anteliana ajak kita memuji Tuhan. Kita mau katakan sebagai bukti kita kepada Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Berat memang, tetapi kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita. Puji Tuhan. Dengan
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Kami mau berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tetapi dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan melakukan firman-Mu. Untuk itu kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhkan remaja-Mu, penuhkan anak-anak muda untuk tahu menghargai firman-Mu. Penuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya mereka bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Firman-Mu iya dan amin bagi kami. Biarlah kami tetap berpegang kepada firman-Mu, melekat kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.